Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan materi perkuliahan, yaitu pengembangan media pembelajaran, yang merupakan mata kuliah dari pengembangan media dan sumber belajar. Dan video ini saya buat terkhusus untuk mahasiswa saya pada program studi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, FITK, Institut Agama Islam Negeri Ambon. Baik adik-adik mahasiswa sekalian, jadi materi ini sebelumnya saya sudah bagikan ke aplikasi Google Classroom kita. Saya tentunya berharap adik-adik mahasiswa telah membuka, membaca, mempelajari. Selain itu saya juga berharap adik-adik mahasiswa sudah menelusuri berbagai sumber-sumber, berbagai referensi dan buku bacaan tentunya yang berkaitan dengan materi perkuliahan kita hari ini. Baik, langsung saja. Pada pertemuan sebelumnya atau pertemuan yang lalu-lalu kita telah sama-sama mempelajari bahwa pengertian media pembelajaran secara umum, bahwa media itu merupakan alat, sarana, atau perantara yang digunakan dalam proses interaksi yang berlangsung. Dan ini digunakan antara guru dan siswa untuk mendorong terjadinya proses pembelajaran dengan tujuan untuk memperoleh pengetahuan, keterampilan, serta memantapkan apa yang dipelajari. Selain itu juga membantu untuk mencapai tujuan pembelajaran yang berkualitas. Jadi kita bisa pahami bahwa media ini sangat membantu seorang guru untuk memahamkan peserta didik terhadap materi yang ingin disampaikan. Karena posisi media di sini adalah sebagai alat atau sarana atau perantara untuk menyampaikan pesan atau media atau maksud saya untuk menyampaikan materi yang ingin disampaikan guru terhadap peserta didik. Dan peserta didik juga akan merasa terbantu apabila guru mengajar dengan menggunakan media. Sekalipun kita pahami bahwa tanpa media pun guru bisa mengajar, tetapi perlu juga kita pahami bahwa memang tidak semua materi atau materi pelajaran itu tidak membutuhkan media, tapi di sisi lain ada mata pelajaran tertentu justru sangat terbantukan dan bahkan membutuhkan media dalam proses seorang guru mengajarkan materi tersebut. Misalnya pada materi biologi IPA ingin menjelaskan tentang bagaimana proses mengalirnya darah di dalam tubuh, atau misalnya bagaimana proses listrik mengalir pada kabel dan lain sebagainya. Tentu peserta membutuhkan pengayaan, tentu guru membutuhkan media untuk memperlihatkan gambar-gambar tertentu misalnya, ataukah video tutorial, ataukah video eksperimen dan lain sebagainya. Disinilah posisi media membantu guru untuk menyampaikan pesan kepada peserta didik dengan tujuan peserta didik akan mudah memahami pesan yang disampaikan oleh guru melalui media yang digunakan. Kemudian selanjutnya merancang media pembelajaran interaktif dan kreatif. Jadi di sini kita mencoba merancang sebuah media pembelajaran berbasis sekiranya apa yang kita ajarkan itu selain menyenangkan dia kreatif, kemudian tujuan pembelajaran kita itu bisa tercapai. Sebelumnya kita pernah bahas atau yang kita telah bahas pada pertemuan sebelumnya, berdasarkan klasifikasinya media itu terdiri dari media audio, kemudian visual, audiovisual, media brosur, media internet, komputer, handphone, gadget, Android maupun smartphone, semua itu adalah media. Tapi sekarang bagaimana media yang telah ada itu kita kembangkan agar berbasis dengan materi yang kita ajarkan. Karena ujung-ujungnya adalah kita ingin proses pembelajaran kita itu dapat tercapai sesuai dengan tujuan yang kita inginkan. Dan saya mencoba merumuskan ke dalam 3 poin. Yang pertama, multimedia presentasi pembelajaran. Yang kedua, media pembelajaran mandiri. Dan yang ketiga, media e-learning. Kita langsung bahas yang pertama, media presentasi pembelajaran.
yaitu merupakan alat bantu guru dalam pembelajaran secara tatap muka tanpa menggantikan peran guru secara keseluruhan. Jadi multimedia atau media presentasi pembelajaran ini merupakan gabungan beberapa media yang digunakan guru dalam proses pembelajaran. Saya kasih contoh, yaitu guru mengajar dengan menggunakan PowerPoint. Jadi PowerPoint ini merupakan media yang digunakan untuk mempresentasikan materi yang ingin diajarkan guru. Dan PowerPoint ini merupakan program komputer. Kemudian dia satu kelompok dengan Microsoft Office yang terdiri dari Microsoft Office Word, Microsoft Excel, PowerPoint diantaranya, Publisher dan lain sebagainya. Dan saya pikir media PowerPoint ini juga begitu efektif untuk menyampaikan materi-materi pelajaran tertentu, karena bisa menayangkan gambar, bisa memperdengarkan audio, bisa gambar dengan audio, bisa video dan lain sebagainya. Dan ini salah satu model media yang bisa digunakan dalam proses pembelajaran. Kemudian yang kedua, media pembelajaran mandiri. Jadi ini merupakan software atau aplikasi yang dapat dimanfaatkan oleh peserta didik secara mandiri tanpa bantuan guru. Kalau yang pertama tadi itu, jadi dia tidak menggantikan peran guru sebagai guru. Jadi hanya merupakan alat bantu yang digunakan guru untuk menyampaikan materi pelajarannya. Sementara yang kedua ini, media pembelajaran mandiri, dia berupa aplikasi atau software yang bisa dimanfaatkan oleh peserta didik secara mandiri tanpa ada guru. Apalagi dengan situasi sekarang ini, di mana pertemuan antara guru dengan peserta didik dibatasi, guru mulai mengajar dari rumah, peserta didik belajar dari rumah dan lain sebagainya. Saya kasih contoh, sekarang ada aplikasi atau media pembelajaran mandiri seperti Ruang Guru, pembelajaran online dan lain sebagainya, di mana dalam aplikasi tersebut telah dirancang dan di dalamnya terdapat beberapa materi-materi pelajaran. Ada materi pelajaran matematika, IPA, bahasa Inggris, sains, fisika dan lain sebagainya. Dan peserta didik bisa belajar secara mandiri. Ada juga pemberian kuis dan lain sebagainya. Dan ini salah satu model pembelajaran yang menurut saya kreatif, dan tentu dari kesemua media pembelajaran ada kelebihan dan kekurangannya. Baik, kita langsung ke yang ketiga, yaitu media e-learning. Jadi e-learning adalah suatu sistem atau konsep pendidikan yang memanfaatkan teknologi informasi dalam proses pembelajaran. Jadi berikut ada beberapa pengertian e-learning, bisa kita lihat ada 3 yang saya kutip, diantaranya dari Michael, bahwa pembelajaran yang disusun dengan tujuan menggunakan sistem elektronik atau komputer sehingga mampu mendukung proses pembelajaran. Saya bisa kasih contoh beberapa software atau aplikasi pembelajaran e-learning yang bisa adik-adik gunakan ketika suatu saat menjadi guru. Misalnya Google Classroom yang juga kita gunakan, ada Moodle Cloud, ada Edlink, ada Edmodo dan lain sebagainya. Tapi untuk kalangan SMP, Madrasah Sanawiyah atau Madrasah Aliyah atau SMA, saya rekomendasikan kepada adik-adik untuk menggunakan Google Classroom, karena menurut saya selain simple, sudah sangat begitu lengkap ya di dalam Google Classroom, dan tentunya bisa diakses secara gratis oleh Google. Inilah materi perkuliahan kita hari ini. Semoga bermanfaat untuk adik-adik mahasiswa sekalian, khususnya untuk pendidikan agama Islam FITK IAIN Ambon. Bila ada pertanyaan atau adik-adik ingin menyampaikan masukannya, sarannya atau pikiran mandirinya terkait dengan materi perkuliahan kita hari ini, silakan komen di kolom di bawah. Pertemuan kita hari ini cukup sampai di sini. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.